Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Askario Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Jaringan Pendukung sebagai Basis Industri 4.0. Jadi kita awali materi ini dengan sebuah pertanyaan. Memangnya apa sih pentingnya jaringan pendukung pada terciptanya industri 4.0? Untuk terciptanya industri 4.0 tentu kita mesti mempersiapkan jaringan pendukungnya dengan baik. Salah satu jaringan pendukung tersebut ialah jaringan 5G. Karena pada industri 4.0 dibutuhkan jaringan internet yang cepat dan stabil agar semua sistem dapat berjalan dengan baik. Lalu muncul lagi pertanyaan, kalau 4G saja belum merata, untuk apa sih dibangun 5G? Itu semua jawabannya adalah karena semua ini menimbulkan efek domino. Apa sih domino itu? Efek domino itu? Kita ambil contoh. Jika di sebuah kota besar penduduknya memiliki jaringan atau koneksi internet yang baik, maka mereka dapat menikmati konten video streaming, contohnya Netflix. Nah, jika di kota besar dapat seperti itu, maka di wilayah lain mereka juga ingin merasakan hal yang sama. Maka dalam hal ini, operator jaringan akan berusaha memperluas jaringan mereka agar mereka dapat mendapatkan konsumen atau pangsa yang lebih luas lagi. Jadi pada intinya semua ini merupakan pemicu dalam artian untuk meningkatkan perkembangan jaringan di wilayah yang lain. Nah, sekarang kita lebih dalam ke dalam materinya, yaitu lalu apa sih peran jaringan pendukung 5G ini pada industri 4.0 secara langsung? Tetapi sebelum kita masuk ke sebelah situ, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa apa yang sebenarnya terjadi di industri 4.0 ini. Jadi yang terjadi yaitu adanya implementasi IoT yang ternyata merupakan kunci dari perkembangan industri 4.0 ini. Banyak peluang penggunaan IoT di industri dewasa ini, seperti contohnya penggunaan wireless sensor networks atau WSN untuk mencapai otomatisasi berbagai hal dalam industri. Yang tujuannya tentu saja, pertama menghemat energi, kedua menghemat waktu, dan yang ketiga mengurangi human error. Ketiga hal ini sangat diinginkan oleh para perusahaan-perusahaan. Dan contoh dari pemanfaatan itu yaitu misal adanya pemantauan distribusi barang secara real time. Lalu misal di konservasi lingkungan, itu juga bisa memanfaatkan sensor untuk mengawasi lingkungan hidup. Misalnya untuk menyirami secara otomatis atau mengukur kelembapan tanah dan lain-lain. Nah, tetapi di dalam peluang tentu ada tantangan. Di sini tantangan yang muncul akibat implementasi IoT yang secara masif berkembang ini adalah masih belum ada server yang benar-benar optimal untuk memproses banyak data dengan beda jenis yang sangat banyak dengan seefektif mungkin. Selain itu, yang berhubungan dengan topik kita pada hari ini, yaitu penggunaan jaringan yang optimal untuk mendukung proses transfer data antara sensor dan server database belum diaplikasikan secara menyeluruh, jadi belum canggih-canggih sekali gitu. Jadi ini merupakan peluang dan tantangan IoT dalam industri 4.0. Yang selanjutnya, maka dari itu, inilah peran 5G dalam industri 4.0. Demi mengatasi tantangan yang tadi yang sudah kami jelaskan, kita bisa memperlancar komunikasi antar device dengan teknologi networking berfrekuensi tinggi yang dapat mentransfer data yang masif dengan cepat namun rendah latensi. Nah, ini dia jaringan 5G. Disinilah letak pentingnya 5G. Dan jika kita secara basic lagi mengetahui mengenai apa itu 5G, 5G itu merupakan teknologi networking nirkabel yang generasi kelima yang menggunakan radio berfrekuensi tinggi dalam mentransfer datanya. Dan contoh implementasi IoT yang tentu dapat dioptimalkan dengan adanya 5G akan dijelaskan setelah ini.
Salah satu contoh pengaplikasiannya yaitu rencana digantinya lampu jalanan yang biasa dengan smart street lamp. Kebanyakan lampu jalanan biasa masih mengadopsi sistem pengelolaan manual. Tentunya hal tersebut memiliki banyak kekurangan karena device tidak bisa dipantau secara real time. Pencurian akan rentan terjadi dan kerusakan pun tidak bisa diketahui secara langsung. Untuk melakukan pengecekan pun, pekerja harus melakukan inspeksi secara berkala dan manual pada tiap-tiap lampu jalanan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, muncullah rancangan implementasi IoT pada lampu jalanan, yaitu menjadi Smart Street Lamp, dengan menerapkan sistem real-time monitoring. IoT akan membantu pengelolaan lampu menjadi lebih mudah dan efisien, karena kontrol jarak jauh sangat mungkin untuk dilakukan. Mulai dari waktu nyala atau mati lampu, tingkat kecerahan dan warna nyala lampu dapat diatur dari jarak jauh. Dengan IoT berbasis 5G ini, real-time monitoring pun sangat mungkin akan dilakukan, sehingga pengelolaan akan lebih efisien karena lampu dapat dipantau secara live, secara real time. Kita dapat mengetahui apakah lampu itu nyala atau mati, rusak, atau mungkin dicuri. Nah, begitulah implementasi real IoT berbasis 5G. Setelah teman-teman saya membahas tentang keunggulan jaringan 5G, sudah saatnya saya memunculkan beberapa kendala yang dapat menjadi penghambat atau tantangan dalam mengembangkan jaringan 5G. Salah satu kendala tersebut adalah jumlah listrik yang banyak yang dibutuhkan oleh stasiun pangkalan 5G, yang mencapai 4 kali lebih banyak daripada stasiun pangkalan 4G. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah peer-to-peer trading dalam jaringan listrik. Sebelumnya, peer-to-peer trading merupakan sebuah teknik untuk membagi energi yang dapat menguntungkan konsumen proaktif dalam bidang ekonomi dengan cara memberikan energi yang mereka miliki sebagai barang tukar. Mengapa saya menyarankan peer-to-peer trading dan bukan memperbesar kapasitas jaringan listrik secara langsung? Karena biaya yang diperlukan untuk memperbesar kapasitas jaringan listrik lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mengembangkan sistem peer-to-peer trading. Selain itu, peer-to-peer trading menggunakan energi alternatif sebagai bahan tukar. Peer-to-peer trading dapat memperlambat perubahan iklim dan juga lebih ramah lingkungan. Solusi lain dari pengembangan hal tersebut adalah dengan menerapkan sistem RAN. RAN merupakan bagian dari sistem telekomunikasi yang menghubungkan perangkat individual ke bagian lain jaringan melalui koneksi radio, sehingga mampu mengantarkan jaringan ke lokasi minim jaringan. Dan tentunya, hal ini sangat bermanfaat untuk mendukung jalannya jaringan peer-to-peer yang telah dijelaskan sebelumnya. Penggunaan jaringan 5G memang benar adanya. Berdasarkan penjelasan yang telah dipapar sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jaringan pendukung berbasis 4.0 dalam penggunaan 5G yang diimplementasikan dalam bentuk Internet of Things atau IoT terbilang efektif dan optimal. Hal ini disebabkan karena IoT itu sendiri membutuhkan jaringan yang cepat dengan adanya pengembangan peer-to-peer trading dalam jaringan, yaitu RAN atau Radio Access Network, yang dimana RAN tersebut mampu menjangkau jaringan yang lebih jauh. Sebagai contoh dalam hal ini adalah Smart Street Lamp dan penggunaan teknologi sensor yang berhubungan dengan IoT tersebut. Baiklah, demikian presentasi mengenai jaringan pendukung sebagai basis industri 4.0. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.